pria ataupun wanita ya, kedua-duanya punya hak ya, kewajiban, tanggung jawab yang sama ya. Kalau salah satunya ciong, dampak buruknya tentu akan terkena pada keduanya kelak. Apakah itu berkaitan dengan keharmonisan, juga berkaitan pula dengan keberuntungan. Sebagai patokan apa? Kalau lagi ciong jangan nikah gitu. Sebaiknya orang tua pun tidak ciong. Kalau orang tua ciong, kita khawatir ketika sedang pelaksanaan atau udah menjelang gitu ya, atau baru saja selesai gitu ya, ada sesuatu yang tidak mengenakan pada orang tua, itu bisa terjadi. Malapetaka atau menguntungkan tergantung daripada kondisi daripada sungai itu, bentukan dan lain sebagainya. Kalau arahnya seolah-olah menjauh daripada ruko kita, jangan. Tapi kalau arah aliran sungainya masuk, ini yang bagus. Sonora Mitra Music, selamat malam sahabat Sonorahan, kembali menyapa Anda tentunya di Feng Shui Sonora. Dan seperti biasa kalau kita ngomongin Feng Shui, hanya sendirian, malam hari ini sudah terhubung via line telepon. Ada Pak Kang Hongkian. Selamat malam Pak Kang, apa kabar? Baik Hans, selamat malam juga. Apa kabar semuanya di studio? Kabar baik tentunya Pak Kang, walaupun lagi sering hujan belakangan. Mantap lah. Betul ya. Pak Kang, malam hari ini kita mau membahas apa nih Pak Kang? Memang ada beberapa yang saya mau angkat ya. Ada pembahasan mengenai pernikahan, mengenai kamar tidur, ya, juga mengenai sungai yang beruntung atau bahkan berkecenderungan menimbulkan malapetaka. Ya, tetapi sebelum semua itu kita bahas nih Hans, jangan lupa tanggal 12 kemarin tuh kan hari Waisak ya. Betul. Kita ucapin ya. Boleh Pak Kang. Oke. Selamat memperingati Tri Suci Waisak 2569 Buddhis Era. Ya, hari di mana kemenangan mengalahkan amarah dan kebencian. Yang patut kita hayati terus-menerus dengan kesabaran dan ketenangan yang berkebijakan. Marilah kita nyalakan lilin-lilin kebajikan agar benak hati kita selalu memancarkan cahaya kedamaian, menularkan cinta kasih, keharmonisan, dan kebahagiaan. Perbedaan bukanlah penghalang untuk saling cinta mencintai. Sabe sata bavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik. Ini juga semoga menyala seindah lampion-lampion yang ada di Borobudur kemarin ya Pak Kang ya. Begitulah, kita berharap segala sesuatunya damai. Kalau kita selalu berdamai, pikiran kita tenang, maka segala sesuatu dapat kita motivasikan dengan baik sehingga inovasi dan kreativitas kita mudah berkembang. Dan kalau sudah begitu tentunya ya, segala yang kita harapkan dapat terwujudkan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Amin. Semoga ya, selamat merayakan juga untuk Anda yang kemarin merayakan Waisak ya. Dan mungkin juga ada yang merayakan langsung ikutan di Borobudur kemarin ya. Mungkin saja ya, banyak kali. Boleh Pak Kang, nanti kita mau mulai dari mana nih? Ini ada Juragin atau Juragan Lehali bertanya pada video pintu utama pasif, pintu garasi aktif, bisakah nafas naga mengalir ke dalamnya? Katanya nih, selamat malam Pak Kang. Oh, selamat malam juga dong ya buat Lehali ya. Saya mau bertanya katanya, kalau setiap pernikahan kata Pak Kang
tidak boleh ada sio yang ciong. Oh iya. Kalau pihak cowok tidak ciong, sedangkan cewek ciong, apakah boleh Pak? Makasih Pak Kang. Tolong dijawab dong Hans. Lebih baiknya kalau dua-duanya nggak cium ya. Ini tolong simak lagi pertanyaan dia. Oke. Kalau setiap pernikahan, kata Pak Kang, tidak boleh ada sio yang ciong. Kalau pihak cowok tidak ciong, sedangkan cewek ciong, apakah boleh Pak? Nah, kalau cowok itu manusia bukan sih? Manusia. Kalau cewek? Manusia. Oh, sama ya? Sama Pak. Kalau sama, ada yang ciong nggak tuh? Boleh nggak sih? Kalau bisa dua-duanya jangan ya. Iya, tentu dari kalimat dia udah bilang. Bahkan tidak boleh ada sio yang ciong gitu kan? Iya. Nah, yang punya sio kan manusia kan? Betul. Nah, kalau hewan nggak punya sio kan? Sionya orang. Kebalik ya. Nah, dia udah bilang kalau ada yang ciong nggak boleh, masih ditanya lagi kan, aneh juga. Betul banget. Ya, nah, jadi kesimpulannya tegasnya pria ataupun wanita ya, kedua-duanya punya hak ya, kewajiban tanggung jawab yang sama ya. Kalau salah satunya ciong, dampak buruknya tentu akan terkena pada keduanya kelak. Apakah itu berkaitan dengan keharmonisan, juga berkaitan pula dengan keberuntungan gitu ya. Walaupun memang kalau kita berbicara khusus, kan enggak cuma kita menilai sionya doang kan? Betul. Ya, artinya kita juga menilai kapan dia lahir, Iya. tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan jam berapa. Betul. Kalau semuanya diperhitungkan, misalnya si cowok nih ciong nih, atau si cewek ciong, setelah combine dihitung dua-duanya, bisa jadi keangkat tuh. Oh iya. Bisa jadi dua-duanya nggak ciong, tapi itu butuh perhitungan yang khusus gitu ya. Nah, tetapi kita kan nggak bisa semua sahabat sonora kita harus kita hitung khusus gitu kan. Benar. Nah, sebagai patokan apa? Kalau lagi ciong jangan nikah gitu. Oke. Bahkan harus disadari pula, kalau nikah itu kan nggak lepas daripada budaya. Kalau kita kaitkan dengan budaya, berarti kalau di kalangan kita ada yang namanya tepai. Iya. Ya, tepai leluhur, tepai orang tua gitu kan. Nah, kalau tepai orang tua, artinya kan orang tua kan berkaitan langsung dengan pernikahan kita. Loh. Sebaiknya orang tua pun tidak ciong. Oh, iya. Ini yang perlu diperhatikan juga ya. Iya, kalau orang tua ciong, kita khawatir ketika sedang pelaksanaan atau udah menjelang gitu ya, atau baru saja selesai gitu ya, ada sesuatu yang tidak mengenakan pada orang tua, itu bisa terjadi. Oke. Nah kan kita nggak mau itu terjadi toh. Nah, harusnya kita perhitungkan. Kalau misalnya orang tua ternyata ciong, ya kita bikin kiasnya, ada caranya. Tetapi kalau calon suami istri yang ciong, bagaimana caranya? Oh. Ayo Hans, pernah kita bahas loh Hans. Melakukan function nggak ya? Enggak ya? Enggak, function nggak bisa Hans. Nggak bisa ya? Bohong kalau itu bisa gitu ya. Nggak bisa itu function. Nah, ya function itu melepaskan binatang, hewan gitu ya, burung atau lindung atau ikan dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu nggak bisa Hans. Oke. Ya, jadi harus dilakukan pengkiasan atau guatan secara khusus gitu ya. Oh, iya, untuk si orang tuanya atau juga untuk si calon suami istri ini ya. Iya. Tetapi Hans, tetap saja akan berdampak buruk kalau itu ada salah satu yang ciong. Oh. Bisa itu mendera keharmonisan, kebahagiaan rumah tangga, atau kelancaran berbisnis dan kaitannya dengan keberuntungan. Iya.
Lantas caranya gimana nih Hans? Udah nggak bisa nunda nih Hans. Tahun ini juga harus nikah karena alasan pokoknya ada sesuatu yang nggak bisa ditunda deh. Harus nikah pada tahun ini juga, padahal tahun ini ciong. Harusnya gimana Hans? Dibikin kiasan itu tadi ya? Itu lain urusan tuh Hans. Tadi saya udah bilang tetap aja bisa mengenai. Ada yang ciong nggak bisa ya? Nanti begini Hans. Gimana coba? Kita bikin ruatan, bikin kias itu bagus gitu ya. Tetapi untuk si suami istri ini, kalau dia menikah pada tahun yang ciong, tetap aja dia ciong, ya. Nah, kita carikan tahun berapakah dia nggak ciong, Hans. Kita bikin pernikahan ulang, Hans. Oh, iya. Ya, supaya apa? Supaya yang tadinya bisnisnya udah mulai keganggu, ya, atau keharmonisannya bermasalah, nanti bisa pelan-pelan terobati gitu. Bisnisnya kembali lancar begitu ya. Nah, kita carikan waktu yang betul-betul klop. Nah, apakah itu harus bikin pesta lagi? Enggak. Yang dalam konteks ini yang paling penting adalah acara spiritualnya. Apakah itu berkaitan dengan tepainya, terutama masalah pemberkatannya Hans. Oke, itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting ya. Jadi udah tolong juga Lehali atau juga Lehali paham akan hal ini. Jadi tidak ada masalah ya. Bukan berarti salah satu kalau cewek itu ciong nggak masalah ya. Jangan kita terpaku misalnya kepada adat budaya. Misalnya kalau cowok adalah orang dalam, cewek orang luar. Nggak ada cara begitu. Sehingga kalau terima warisan biasanya kan orang kita nih, ya orang Tionghoa ya, biasanya cewek suka nggak dianggap. Ya, dan dalam konteks ini itu bukan ya. Jadi kalau dalam konteks feng shui harus ada satu keadilan, ada satu perimbangan, ada satu kesamaan hak dan kewajiban dan tanggung jawab, baik itu pada pria maupun pada wanita ya. Baik. Kita lanjut. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kita mau break dulu. Betul Pak Kang. Oke. Break dulu ya Pak Kang. Oke. Kita break dulu sejenak. Kita kembali sesaat lagi, sahabat Sunul. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Ya, Sonora memang Tropical Music masih di Feng Shui Sonora. Kita masih akan lanjutkan. Pak Kang, masih ada yang mau ditambahkan Pak Kang? Bukan, kita nggak menambahkan hal yang tadi ya. Saya pikir itu sudah jelas. Ini kita mau selanjutnya nih. Penanyanya dari Fatu Bunima. Ya, saya nggak tahu ini juga gini ya, Fatu Bunima. Pada video rezeki pintu utama berkaitan dengan ruang tamu dan pintu belakang. Selamat malam Pak Kang, posisi loteng berfungsi sebagai kamar tidur pada rumah lantai 1. Lebih baik di atas ruangan apa? Mohon bantuannya. Ngerti nggak sih Hans? Saya bingung juga nih Han. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga ya untuk Fatu Bunima. Ya, posisi loteng berfungsi sebagai kamar tidur pada rumah lantai 1. Kalau rumah lantai 1 ada loteng tuh di mana sih ya? Loteng mesti di lantai 2 kan? Betul Pak Kang. Nah,
Sekarang kalau loteng di lantai 1 tuh caranya seperti apa? Saya juga bingung loh. Rumahnya basement artinya Pak Kang. Bawah ya. Ya, nggak bisa begitu kali. Tetap aja ada lantai dasar, ada lantai atas kan. Betul. Iya, posisi loteng berfungsi sebagai kamar tidur pada rumah lantai 1. Lebih baik di atas ruangan apa? Yang apa di atas ruangan apa gitu kan? Betul. Nah, kita lanjut juga nih, ada pertanyaan yang serupa dari Selvi Trianti. Pada video bidang usaha ruang tidur dan ruang makan terbaik, ya. Selamat siang Pak Kang, selamat malam ya untuk Selvi Trianti ya. Suami Sio Naga, istri Sio Kuda. Rencana mau buat kamar tidur utama berada di lantai 1, belakang utara rumah. Bagaimana menurut Feng Shui? Nggak bisa jawab ini juga ya. Betul dasarnya ya Pak Kang ya. Nah iya, kenapa? Karena kita nggak tahu rumah posisi belakang utara itu cocok apa enggak. Kemudian mau bikin kamar ya, kamar utama berada di lantai 1 belakang utara rumah, kita juga nggak tahu boleh apa enggak. Karena setiap orang harus ada data kelahirannya. Nah, berkaitan dengan data kelahiran nih Hans, saya pernah disampaikan oleh tim FSA. Ada yang nulis begini katanya komennya nih. Dia ketik Feng Shui .2, Feng Shui, terus namanya, tanggal lahirnya, bulannya, jam lahirnya, dia kirim ke komen. Komen YouTube ya. Iya, ya ini keliru dong ya. Betul. Nggak ada yang bacain itu nanti itu. Nanti kalau nggak dibacain komplain. Katanya saya udah ngajukan pertanyaan tapi nggak dibaca-baca gitu kan, nggak dijawab. Padahal kan keliru, harusnya yang namanya Feng Shui itu kemudian nama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, jam lahir dikirimnya ke Radio Sonora ketika kita sedang on air. Betul ya. Ke WA 0812 ya. 112 920. Nah, ke situ. Jadi jangan keliru ya, tolong sahabat Sonora ya. Jangan nanti kemudian komplain saya sudah kirim tapi nggak pernah dibacakan gitu kan, ngaco kita. Betul, walaupun kirim ke WhatsApp juga banyak sih Pak Kang. Begitu ya. Jadi tolong jangan bosan-bosan untuk kirim ulang ketika acara sedang berlangsung. Nah, kembali nih ke pertanyaan Fatu Bunima gitu ya. Nah, kamar tidur pada di atas ruangan apa? Nah, yang penting yang tidak boleh kalau ruangan tidur di atas ruangan dapur. Ya. Nah, kalau di atas WC sebetulnya juga nggak cocok, tapi masih memungkinkan kalau lahannya terbatas. Tetapi kalau bersebelahan atau di atas daripada dapur, tolong jangan. Nah, ketentuan lainnya jangan bosen-bosen deh. Di seksama itu video-video yang sudah dipublish di FSA ya. Ada tuh penjelasan mengenai bagaimana kamar tidur utama sebaiknya gitu ya. Berkaitan juga dengan dapur. Banyak tuh video mengenai dapur. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan Selvi Trianti, ya tentunya tolong diperjelas, diajukan ke Radio Sonora ya. Boleh nggak? Sehingga kalau itu boleh, baru saya bisa tahu bagus nggak itu di belakang atau di depan atau di tengah atau bagaimana. Ya, sebab tadi ditanyanya kan bagaimana menurut Feng Shui. Menurut Feng Shui, kalau itu posisinya benar, ya boleh-boleh aja mau bikin kamar tidur utama di lantai 1, nggak ada masalah. Asal posisinya, kedudukannya benar gitu ya. Oh, dia masih ada pertanyaan nih. Di atas kamar tidur itu lantai 2. Apa sebaiknya dibuatkan rooftop, balkon, atau kamar juga, atau apa katanya. Di atas lantai 2 itu, ya kalau di rooftop ya boleh-boleh aja dibikin kamar tidur. Asalkan kembali pada ketentuan bahwa kedudukannya benar. Mau bikin balkon, ya boleh juga, nggak ada masalah.
asal balkon itu kan keluar daripada area bangunan, biasanya kan seperti itu gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lain dari Fukada Wijaya. Pada video bidang usaha, ruang tidur dan ruang makan terbaik. Salam sehat dan bahagia Pak Kang, sama-sama ya. Fukada Wijaya pun kita berharapkan selalu sehat dan bahagia, bahkan berkesuksesan selalu ya. Saya ingin bertanya, katanya jika toko hadap utara dan seberangnya adalah sungai yang mengalir dari arah barat ke timur, apakah ruko itu baik untuk dijadikan tempat usaha Pak? Nah, bisa jawab nggak? Bingung kalau Hans sekarang. Saya juga, walaupun saya pakar feng shui, praktisi feng shui ya, sombong lah, pakar lah gitu ya, saya juga nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Gak ada tata letaknya, nggak ada kemana-mananya. Satu ya, kita nggak tahu dia punya posisi itu rukonya cocok apa enggak buat dia. Kedua, dari barat ke timur mengalirnya gitu ya. Nah, dari barat ke timur itu bentukan sungainya seperti apa? Apakah tegak lurus jalan? Nah, kemudian kalau tegak lurus jalan, dia tuh arah pintu rukonya kemana? Apakah hadap ke depan dengan rolling door? Apakah ada pintunya sebagai kantor gitu ya? Nah, kemana lekukan daripada bentukan daripada sungai tadi? Apakah dia memeluk atau justru sebaliknya menendang gitu ya, dalam tanda kutip menendang gitu ya? Nah, kalau dia memeluk tentu bagus. Tapi kalau dia menusuk atau menendang, ini berarti jelek. Dan air sungai itu nggak peduli dari barat atau ke timur, kalau arahnya seolah-olah menjauh daripada ruko kita, jangan. Tapi kalau arah aliran sungainya masuk, ini yang bagus. Ini adalah poin-poin di mana kita menjadi pedoman utama nih, ya. Kalau itu udah bagus, baru kita bisa kasih jalan solusi keluar lagi. Apakah nanti kalau misalnya jelek, apa yang harus kita siasati? Kalau bagus, bagaimana kita menangkap aliran air itu supaya menjadi satu keberuntungan? Jadi menjadi malapetaka atau menguntungkan tergantung daripada kondisi daripada sungai itu, bentukan dan lain sebagainya. Hal ini kita sudah bahas nih ya pada video terdahulu, tolong disimak. Kalau masih kurang mengerti, tolong diajukan lagi pertanyaannya ya, Juragan Fukada Wijaya. Tetapi tolong dilengkapi ya kriteria daripada sungai tersebut ya. Baru kita bisa betul-betul paham. Jadi kepada sahabat Sonora yang lain pun tolong segala sesuatu kalau berkaitan dengan lingkungan dijelaskan secara rinci. Bahkan kita juga mau tahu kalau sungai itu datangnya dari barat ke timur, menjauh atau mendekat itu saluran air. Kemudian di sebelah kiri atau sebelah kanan ada nggak bangunan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian pertigaan atau perempatan jalan terdekat di sebelah mana, itu penting sekali untuk menjadi pedoman dasar bagi perhitungan apakah sungai itu menguntungkan atau sebaliknya gitu ya. Baik, bahkan kita harus kembali break dulu sih, bahkan Oke. Kita kembali sesaat lagi, sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Ya, Sonora Family, Sonora Music masih di Feng Shui Sonora. Kali ini kita mau ke pertanyaan dari sahabat Sonora, Pak Kang. Tetapi saya ada satu pertanyaan pendek, boleh saya ungkapkan? Boleh, Pak Kang. Dari Juniagli ya, Juniagli ini entah juragan atau juragin, bertanya pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu 01. Pagi Pak Kang, selamat malam tentunya ya untuk Juniagli ya. Mau tanya nih katanya, bagaimana kalau pintu utama depan ada 2
yang depan besi buka keluar, yang satu lagi pintu kayu buka ke dalam. Terima kasih. Tentu ini tidak bermasalah ya. Yang penting jangan dibalik. Kalau dibalik pintu kayunya di depan kemudian bukanya keluar, ini tentu sangat bermasalah. Pintu besi boleh dia buka keluar ataupun ke dalam, tetapi pintu kayu harus dibuka ke arah dalam ruangan. Jadi tentu saja pintu utamanya Juniarly yang satu ke depan itu adalah besi buka keluar, yang satu ke dalam adalah kayu buka ke dalam, tentu saja benar, boleh, tidak bermasalah ya. Saya tekankan, pintu yang besi buka keluar benar, pintu kayu yang buka ke dalam juga benar. Oke, ini dua-duanya benar artinya Pak. Jadi iya, jadi kedua-duanya benar, pintu besinya benar, pintu kayunya juga benar. Baik, semoga menjawab. Ini kita mau lanjut Pak Kang? Oke, kita ke WA ya. Boleh, kita ke sahabat Sonora Swili. Saya bantu aja Pak Kang. Sierra Whiskey India Echo spasi 5 India Echo. Swili, betul. Oke. Swili perempuan. Iya. Tanggal lahirnya 27 bulan 1. Tanggal 27 bulan 1. Tahunnya 1979. 1979. Jamnya jam 4 subuh Pak Kang. Jam 4 subuh. Ini pertanyaannya borongan. Kesehatan, unsur usaha yang cocok, arah hadap rumah yang terbaik, dan juga handicap. Oke, Swili ini hokinya termasuk yang bagus ya. Bersio kuda tanah, apalagi kuda nih. Tahun ini memang lagi bagus-bagusnya kan ya. Jadi tolong jangan diabaikan kesempatannya, tolong betul-betul dimanfaatkan, jangan disia-siakan gitu ya. Nah, kita lihat nih kemampuan dia, apakah dia bisa punya kemampuan berbisnis? Ternyata boleh, dia bisa ya. Dia pun agresif. Nah, dalam konteks ini saya mau minta tolong. Satu, tolong jangan apa-apa kecepatan ya. Kecepatan maksudnya terlalu mau cepet-cepet gitu ya. Terburu nafsu, belingsatan itu nggak bagus. Segala sesuatu harus diatur sedemikian rupa ya. Padahal dia termasuk orang yang di Swili ini termasuk orang yang bertanggung jawab dalam artian punya kedisiplinan dan kecermatan yang baik. Tapi kalau kemudian belingsatan, orang yang belingsatan seringkali melupakan hal itu tadi toh. Ya. Nah, kemudian walaupun dia gesitnya luar biasa, tujuannya kurang. Jadi tolong harus memotivasi, harus berani untuk mengatakan saya harus jadi orang berhasil dan tentukan keberhasilannya sejauh apa. Karena potensi untuk Swili itu menjadi orang sukses ada, tinggal mau apa enggak. Dalam arti mau apa enggak, dia berani tidak mengatur logikanya, mengatur benaknya agar hal itu tercapai gitu ya. Seringkali orang ditanya mau jadi orang kaya enggak, sukses mau enggak, semua mau, tetapi enggak berani mewujudkannya gitu ya. Nah, Swili punya satu dorongan untuk disiplin dan berkarya dengan baik. Nah, yang kurang adalah ambisinya. Oleh sebab itu saya mau minta tolong Swili untuk sering memakai baju warna putih gitu ya. Nah, namun demikian saya pengen juga dia tidur yang cukup ya, karena selama ini dia tidurnya bermasalah ya. Jadi kualitas tidurnya kurang baik ya. Tolong ini diatur dengan menggelapkan ruangan. Dengan begitu maka nanti pikirannya jauh lebih baik lagi begitu ya. Nah, saya minta tolong untuk kesehatan dia makan sayur yang banyak, kurangi daging bakarnya ya terutama, dan juga hal-hal yang manis-manis tolong dikurangi dan tolong cukup minum. Iya. Oke. Lalu unsur usaha Pak Kang? Unsur usaha belum ya? Belum Pak Kang. Oh, unsur usahanya dia cocok
ada 3 yang cocok ya. Di bidang berunsur kayu dominan, api dominan, air dominan, atau campuran daripada ketiganya itu. Oke, terakhir arah rumah Pak Kang. Arah rumah tentunya berkaitan dengan suami dong ya. Kecuali Swili adalah kepala keluarga ya. Single atau kepala keluarga. Kalau kepala keluarga hadap ke timur oke, hadap ke barat daya oke. Oke, semoga menjawab untuk Swili. Terima kasih untuk pertanyaan di malam hari ini. Pak Kang, kita harus kembali break dulu sejenak Pak Kang. Oke. Akan kembali sesaat lagi untuk Anda sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Ya, Sonora Family Traffic and Music masih di Feng Shui Sonora. Kita masih bersama dengan Pak Kang. Kita lanjutkan Pak Kang. Oh, so pasti. Baik, ini pertanyaan berikutnya ada dari Eka Fauzi, Hans Bantu Spell. Ada Eko Kilo Alpha spasi Fanta Alpha Uzbek Zoro India. Eka Fauzi, laki-laki ya? Betul. Ini lahirnya tanggal 18 Tanggal 18 bulan 7 bulan 7 tahun 1987. 1987 Jamnya jam 00:15. 00:15. Betul. Oke. Dan juga istrinya, Pak Kang, ada istrinya. Iya. Namanya Ida Royani, Hans Bantu Spell, India Delta Alpha, spasi Romeo Oscar Yankee Alpha Nano India. Ida Royani, penyanyi dong ya? Tahu lagi Pak Kang. Ini tanggalnya tanggal 16 Pak Kang. Tanggal 16 Bulan 12 bulan 12 tahun 1984. 1984 Betul, jamnya jam 10 pagi. jam 10 pagi. Ini menanyakan soal bisnis yang cocok untuk berdua nih Pak Kang. Apa yang bisa mereka lakukan? Oke. Satu hal perlu dipahami bahwa kedua-duanya hokinya sangat besar. Oke. Terutama hokinya Ida Royani loh ya. Oh, Itu luar biasa ya. Nah, tetapi ada satu hal yang patut dipahami bahwa keduanya ini jodohnya memang kuat. Tetapi cara berpikirnya berbeda. oke. Dimana kalau suaminya bilang kanan, istrinya bilang kiri. Nanti istrinya bilang kanan, suaminya bilang kiri. Bisa bolak-balik. Bolak-balik ya. Nah, ini tentunya akan mengurangi rezeki tadi kalau tidak kemudian saling dipahami, saling dimengerti. Nah, untuk itu maka saya mau minta tolong agar suaminya terutama lebih paham ya bahwa istrinya gampang tersinggung gitu. Jadi jangan bicara misalnya seenak-enaknya gitu ya. Nah, kalau ini bisa ditanggulangi maka keberuntungannya akan melekat nih satu dengan yang lain gitu ya. Sehingga betul-betul bisa menjadi pasangan yang berkesesuaian gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi apa? Soal usaha yang bisa mereka lakukan Pak Kang. Usaha ya. Kalau untuk suaminya siapa itu? Eka ya. Eka itu paling cocok berusaha di bidang air, yang tidak cocok di bidang berunsur tanah gitu ya. Air dominan yang paling cocok, tanah dominan yang tidak cocok. Bidang-bidang lainnya cocok tetapi perkembangannya lambat gitu. Jadi tolong berkonsentrasi kepada bisnis air ya. Sedangkan untuk Ida Royani, Ida ini mestinya sih pinter nyanyi loh ya, pinter. Tetap ya. Karena seninya juga tinggi, tetapi nggak bisa cari uang di bidang seni, ya. Cocoknya justru di bidang logam gitu ya, agak tomboy gitu ya, atau campuran api dengan logam. Kemudian apalagi yang ditanyakan? Sudah, itu saja Pak Kang. Oke. Baik, semoga menjawab ini untuk sahabat Sonora Eka dan juga Ida. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini ada Lin Wei Chai, Hans Bantu Eja Pak Kang. Ya, 5 India Nano, ya,
spasi Whiskey Echo India, Ya. spasi Zoro Alpha India. Laki-laki? Laki-laki, betul Pak. Iya. Tanggalnya tanggal 8 Juli, 8 bulan 7. 8 bulan 7. Tahunnya 1980. 1980. Jam lahirnya 17:05. 17:05. Oke. Ini bulan Februari setelah Imlek, beberapa atapnya asbes, bahkan rumah saya terbang ditiup angin kencang. Ini apakah fenomena alam yang terjadi di luar kehendak kita akan tetap mengalami ciong? Dan apa kiat tolaknya selama beberapa tahun ke depan? Berhubung di tahun ciong juga, saya hanya bisa renovasi pasang asbes baru, dibolongin dikit sudut-sudut asbesnya, kemudian diikat kawat di tiang bagian atapnya supaya atap ketutup kembali tanpa ada mantek memaku tiang atapnya. Ini apakah termasuk ciong juga, Pak Kang? Ya, cara tersebut termasuk yang bagus dilakukan oleh Lin Wei Chai ya. Nah, dengan begitu maka ciongnya tidak akan membesar. Tetapi yang namanya tahun ciong ya tetap saja dia ciong. Harus waspada. Jangan memanuverkan sesuatu, apalagi yang namanya sio monyet kan depan bermanuver ya. Tolong itu diwaspadai ya dan dikekang, jangan seenaknya gitu. Ya, maka kalau itu bisa dilakukan, tentu akan bisa memetik hasil yang tetap lumayan walaupun sedang ciong. Apalagi yang ditanya? Itu aja, Pak Kang. Oke. Itu aja yang ditanyakan. Jadi sebenarnya udah bagus ya yang dilakukan ya, Pak Kang ya? Betul, udah bagus banget. Perlu dapat pujian Lin Wei Chai ini. Betul. Jadi semoga ini bermanfaat. Nanti renovnya baru pas tahunnya tidak ciong seperti itu ya? Betul. Jadi kalau memang ada perbaikan susulan, tolong aja dilakukan di tahun depan. Untuk sementara diikat-ikat aja dulu. Bertahan sementara ya? Iya. Baik, ini ada juga sahabat sonora berikutnya, Pak Kang. Ya. Pertanyaan dari Pak Indra. India Nano Delta Romeo Alpha. Ya. Laki-laki, tanggal 29 September. 29. Bulan 9 September. Ya. Tahunnya 1985. 1985. Jamnya 11:30 siang. 11:30 ya. Ini katanya mau pindah rumah, Pak Kang, menghadap ke timur. Dan ini rencana pindahnya di tanggal 25 September 2025 atau 7 Oktober 2025. Mana yang lebih baik dan juga jam berapa harus pindahnya, Pak Kang? Tanggal berapa? 25 September. 25 bulan 9 tahun 2025 tahun 2025 atau 7 bulan 10 tahun 2025. Tanggal berapa? 7 bulan 7 10 bulan 10 tahun 2025. tahun 2025. Tanggal 25 September sedikit lebih bagus. Lebih bagus ya? Dan pindahnya sebaiknya jam antara 9:30 10:30 pagi. 9:30 atau 10:30 pagi ya? Antara itu. Antara itu. Mulai masuk ke dalam rumah ya. Oke. Tadi pindahnya ke rumah posisi apa? Hadap timur, Pak Kang? Hadap timur, oke. Bagus ya? Oke. Baik. Ini tapi Pak Kang sebenarnya yang dianggap masuknya jam segitu tuh apa sih, Pak Kang? Apakah naruh barangnya? Apakah orangnya? Oh enggak, masuk naruh atau barang boleh kapan aja. Oh. Jadi misalnya kita mau masukin apa nih, pakaian, masukin gentong buat apa itu, tempat beras misalnya ya. Kemudian apapun kita boleh masukin kapanpun, mau sebelumnya ataupun sesudahnya. Yang pasti pada saat pindah, andai kata kita pindah dari rumah yang cocok ke rumah yang cocok pula, maka sebaiknya kita membawa api dari kompor rumah yang sebelumnya. Oh iya. Tetapi kalau tidak, maka kita tidak perlu mengambil api dari kompor di rumah sebelumnya, melainkan api tersebut kita nyalakan ketika jam tadi itu.
antara 9.30 10.30 di depan pintu utama. Bukan pintu pagar loh ya. Pintu utama kita nyalakan, apakah itu lilin ataukah itu lampu tempel. Ya, kita nyalakan di sana, kita bawa itu masuk ke dapur. Nah, letakkan lilin atau lampu tadi di samping kompor. Kemudian ambil apinya misalnya dengan kertas koran atau apapun, kita nyalakan kompor kita ya. Nah, kompor biasanya kan dicetekin aja pakai listrik hidup tuh. Betul, Pak. Nah, listriknya cabut dulu deh. Di pertama itu tolong dari api yang kita nyalakan dari di depan pintu utama tadi gitu ya. Pada jam seperti tadi yang disebutkan, masuk, kemudian dinyalakan, masak deh. Oke. Baik, bahkan ternyata informasi tadi juga sekaligus menutup kebersamaan kita. Waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak, Pak Kang. Sama-sama, Hans. Tentu saja saya sangat senang bisa berbagi pengetahuan dengan sahabat-sahabat Sonora kita. Tentu saja harapan kita adalah agar sahabat kita semua selalu sehat, bahagia, harmonis, dan tentu saja kalau makin berkesuksesan makin membanggakan kita tentunya ya dong. Betul ya, amin amin. Semoga harapan baik untuk sahabat Sonora dan juga tentunya buat Pak Kang. Sehat selalu, Pak Kang. Terima kasih Hans juga ya, dan sahabat-sahabat yang sedang bertugas pun selalu sehat, dan juga untuk semua yang sedang mendengarkan ataupun yang nantinya menyeksamai videonya di FSC ya. Betul, semoga Pak. Selalu sehat dan berkesuksesan. Amin. Sahabat Sonora, kita harus akhirnya sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Have a great night. Selamat malam.